Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, hari ini kita mau ngupas sesuatu yang, ya, kita lakuin tiap saat, tapi mungkin jarang kita perhatiin banget. Berpikir, Betul, sesuatu yang mendasar banget ya. iya kan? Nah, kita nggak cuma lihat apa itu berpikir, tapi juga gimana sih tindakan mental yang kayaknya otomatis ini sebenarnya adalah kekuatan aktif. Kekuatan yang Anda pakai buat ngebangun realitas internal Anda. Menarik itu, ngebangun realitas internal. Bahkan bisa sampai ngubah respon fisik tubuh loh. Ini bukan cuma filsafat, tapi ada sainsnya. Kita ambil ini dari ulasan buku The Seven Sigma Mindset. Oke, Tujuan kita kali ini, ya bantu Anda sadar betapa proses ini ngebentuk pengalaman Anda sehari-hari dan mungkin bisa buka potensi tersembunyi. Oke, kita mulai ya. Jadi, menurut buku ini, apa sih sebenarnya inti berpikir itu? intinya sih berpikir itu proses, gimana ya, merepresentasikan sesuatu di dalam pikiran. Merepresentasikan, maksudnya gimana tuh? Ya, artinya kita ngadirin lagi sesuatu, bisa objek, suara, rasa, ide, secara mental. Di sini dan sekarang, padahal barangnya atau kejadiannya nggak ada di depan mata kita secara fisik. Oh, oke. Nah, buku ini ngejelasin kita pakai macam-macam bahasa internal buat ini. Ada visual, kayak ngebayangin muka teman, terus kinestetik, ngerasain lagi angetnya matahari di kulit, atau tegangnya otot pas olahraga gitu. Ada juga auditori, dengerin ulang lagu, atau omongan orang, bahkan penciuman sama perasa juga bisa. Jadi kayak kita ngebangun miniatur dunia gitu ya, di kepala kita. Pakai semacam indera internal. Nah, bener banget, persis. Dan yang penting banget di sini, ini tuh tindakan aktif. Aktif ya, bukan pasif nerima aja. Kiran, contoh di buku soal ice plunge atau nyebur ke air es itu kuat banget deh. Oh, yang lagi ngetren itu ya? Iya, sensasi fisiknya kan dinginnya nusuk gitu-gitu sama buat semua orang ya kan? Pasti, dingin ya dingin aja. Tapi, gimana Anda berpikir soal itu? Apa ini tantangan yang Anda pilih sendiri? Atau sesuatu yang dipaksain ke Anda? Nah, itu ngubah total pengalamannya. Bisa jadinya gerin dan ngasih kekuatan, atau malah jadi siksaan. Wah, ini menarik banget. Kok bisa ya, pikiran bisa ngubah sensasi fisik yang sama persis, jadi pengalaman yang bedanya drastis gitu. Apa mekanismenya menurut buku ini? Buku ini nekenin kalau pikiran itu ngasih makna pada sensasi. Sensasi dingin itu sendiri, ya netral aja sebenarnya. Oh gitu. Pikiran kita lah yang ngasih label. Bahaya atau tantangan, penderitaan atau pencapaian. Nah, label ini yang kemudian micu respons emosi, bahkan fisiologis yang beda. Jadi pikiran kayak filter utama gitu ya, atau bahkan arsitek pengalaman kita. Betul, bisa dibilang arsiteknya. Dia yang ngerancang pengalaman internal kita. Oke, saya paham kalau pengaruhnya ke pengalaman subjektif, tapi tadi Anda sempat nyinggung soal dampak ke respon fisik tubuh. Sampai sejauh itukah? Kedengarannya agak luar biasa ya. Seberapa kuat nih bukti ilmiah yang dikutip buku ini? Pertanyaan bagus. Sumber ini mengutip berbagai penelitian serius loh, termasuk yang dipublikasi di jurnal sekelas Nature. Wow, Nature. Oke. Studi-studi ini nunjukin gimana mindset Anda, yakinan inti Anda soal hal-hal kayak kecerdasan atau stres, itu punya dampak nyata, beneran terukur. Contohnya gimana tuh soal kecerdasan misalnya? Ya, misalnya keyakinan kalau kecerdasan itu bisa berkembang, growth mindset. Dibanding keyakinan kalau kecerdasan itu ya segitu-gitu aja, udah dari sananya, fixed mindset. Bedanya apa secara konkret? Penelitian nunjukin orang dengan growth mindset itu cenderung lebih ulet kalau hadapi kesulitan. Mereka lihat tantangan sebagai peluang belajar. Oke. Dan akhirnya, ya mereka bisa capai lebih banyak, baik di studi maupun karir. Sebaliknya, kalau fixed mindset, orang cenderung hindari tantangan. Takut gagal, takut kelihatan nggak pintar. Ini ngaruh ke produktivitas, ke kesejahteraan psikologis juga. Dan dampak fisiknya tadi? Nah, itu dia. Penelitian lain yang dikutip nunjukin kaitan antara mindset soal stres dengan respons fisiologis. Stres ya? Gimana tuh? Jadi misalnya nih, orang yang dilatih buat lihat stres sebagai sesuatu yang bisa ningkatin performa, bukan cuma ngehambat, mereka nunjukin respon fisik yang lebih sehat pas hadapi tekanan. Lebih sehat gimana maksudnya? Itu bisa diukur dari hal-hal kayak kadar hormon stres kortisol, itu loh hormon yang keluar pas kita ngerasa tertekan. Terus juga dari reaktivitas kardiovaskuler, gampangnya seberapa panik jantung dan pembuluh darah kita pas hadapi tantangan. Wah, detail juga ya ukurannya? Iya,
Bahkan ada studi soal wirausahawan yang dapat pelatihan growth mindset. Jadi mereka percaya kemampuan bisnis itu bukan bakat mati, tapi bisa diasah lewat usaha dan belajar. Mereka nunjukin inisiatif nyata yang lebih gede buat ngembangin bisnis dibanding kelompok kontrol yang nggak dapat pelatihan. Wow, jadi bener-bener ya, dari pikiran bisa ngaruh ke tindakan nyata sampai ke biologi tubuh kita. Terus apa artinya ini semua buat kita? Buat Anda yang lagi dengerin sekarang. Kalau kita tarik benang merahnya ya, ini artinya Anda tuh punya semacam ruang kendali yang jauh lebih besar atas hidup Anda daripada yang mungkin Anda kira selama ini. Ruang kendali ya? Iya, dengan kita sadar gimana kita biasanya merepresentasikan dunia di kepala kita dan gimana pikiran-pikiran itu ngasih makna ke apa yang terjadi, nah kita bisa mulai secara sadar milih cara berpikir yang lebih memberdayakan. Jadi bukan cuma pasrah gitu aja sama pikiran yang muncul. Betul, ini bukan soal berpikir positif yang naif ya, tapi lebih ke memahami mekanisme internal kita dan ngarahin itu secara lebih sadar. Ini langkah awal banget buat ngebongkar pola pikir otomatis yang mungkin selama ini ngebatasin kita. Jadi ini kayak semacam undangan ya, buat jadi lebih sadar sama pikiran sendiri. Langkah praktisnya gimana tuh? Tepat sekali, anggap aja ini latihan sederhana deh. Coba perhatiin pikiran-pikiran yang muncul pas Anda ngadepin situasi tertentu hari ini. Contohnya? Mungkin pas lagi kejebak macet, atau pas dapat kritik dari orang lain. Pikiran apa sih yang otomatis muncul? Terus gimana pikiran itu bikin Anda ngerasa, dan perasaan itu dorong Anda buat ngapain? Cukup diobservasi aja gitu ya? Iya, cukup amati dulu aja, tanpa ngejudge. Itu udah memulai prosesnya kok. Oke. Jadi kesimpulan utamanya gimana nih? Kesimpulan utamanya, berpikir itu bukan aktivitas mental yang pasif, yang cuma jadi latar belakang. Dia itu proses aktif dan terus-menerus dalam ngebangun persepsi, pengalaman, bahkan ngaruh ke respon fisik Anda. Jadi penting banget buat dipahami ya? Banget. Memahami ini ngasih Anda alat yang sangat berharga buat navigasi hidup. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Coba ambil satu situasi kecil aja hari ini. Situasi apapun ya. Iya, situasi apapun. Sadari pikiran pertama yang muncul. Lalu, coba deh tanya ke diri sendiri. Ada nggak ya cara lain buat melihat situasi ini? Pikiran beda apa yang mungkin muncul? Terus apa yang terjadi kalau Anda coba pakai kacamata pikiran yang beda itu sebentar aja? Cuma buat eksperimen ya. Betul, buat eksperimen aja. Terima kasih banyak sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa memantik rasa ingin tahu Anda untuk lebih jauh menjelajahi kekuatan pikiran Anda sendiri.